Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau membahas tentang sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Kayak gini nih sampulnya, orange gini ya. Oke, kita mulai. Buku ini ditulis oleh seorang penulis bernama Mark Manson dan pertama kali terbit di New York, Amerika Serikat oleh penerbit Harper One dengan judul asli The Subtle Art of Not Giving a Fuck tahun 2016. Jadi nih, kalau di buku itu diceritakan, saya akan merangkum kayak 10 poin yang bisa kita ambil dari buku ini. Poin yang pertama adalah pilih apa yang akan diperhatikan. Kita itu tidak bisa memperhatikan atau peduli dengan segala hal gitu kan. Makanya kita juga diajarkan untuk memilah-milah nih apa yang harus kita perhatikan seperti itu. Jadi ketika kita bisa memilah-milah apa yang kita fokuskan, kita akan lebih fokus dan kita akan bisa lebih direct dengan apa tujuan kita kayak gitu. Pelajaran penting yang kedua adalah hidup kita itu penuh dengan masalah gitu. Jadi kan kita harus menyadari nih, tidak ada hidup yang bebas dari masalah-masalah kan. Nah, yang membedakan adalah bagaimana kita itu merespon terhadap masalah yang kita alami. Terus yang ketiga adalah kesalahan itu adalah bagian dari proses kita untuk bertumbuh gitu. Kita mungkin dalam hidup kita akan mengalami beberapa kali kegagalan dan it's okay gitu. Kita akan gagal untuk mengambil pelajaran yang bisa kita ambil gitu untuk kita memperbaiki diri dan kemudian bertumbuh dari hari ke hari. Keempat adalah kita sadar akan nilai-nilai yang kita pegang. Kita pasti punya nilai-nilai yang memang kita bawa dari kita lahir kan. Nah, ketika kita punya nilai-nilai yang kuat dalam diri kita nggak akan gampang untuk terombang-ambing lingkungan kita seperti itu. Jadi kita punya hal yang kita pegang sendiri gitu. Ketika kita punya hal yang kita pegang, hidup itu akan lebih berarti gitu. Karena kita nggak ikut kesana kemari seperti itu. Terus pelajaran yang kelima adalah kita harus sadar bahwa kita tidak akan disukai oleh semua orang, and that's okay gitu. Karena bukan tugas kita juga untuk kita tuh disukain semua orang. Karena ketika kita disukain semua orang yang ada di dunia ini malah justru aneh dong. Justru kita adalah orang yang people pleasure kan gitu. Jadi that's okay jika kita tuh tidak disukai oleh semua orang, atau ada orang-orang yang memang gak suka kita, dan itu bukan kewajiban kita untuk memaksa mereka tuh suka ke kita. Yang keenam, menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan. Kadang dalam hidup kita akan mengalami banyak hal yang membuat kita tuh takut dan tidak nyaman. Tapi ambillah pelajaran dari itu. Jadikan itu sebagai pemacu kita untuk berkembang secara personal maupun secara emosional seperti itu. Berani untuk mengatakan tidak. Kalian coba deh cari tahu ada berapa banyak orang yang akhirnya tuh dia overwhelmed karena dia selalu mengatakan iya kepada orang lain. Kadang dalam hidup tuh kita harus sadar gitu batas kemampuan kita, dan sekali-kali mengatakan tidak kepada permintaan orang itu juga hak kita juga untuk diri kita sendiri gitu. Jadi berani mengatakan tidak. Yang kedelapan, pentingnya mengelola ekspektasi. Kadang kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, saatnya kita belajar untuk mengelola ekspektasi kita gitu, supaya kita tidak terlalu kecewa dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Dan kalaupun kita memang hal tidak berjalan sesuai ekspektasi kita punya plan nih bagaimana cara untuk mengelola itu dan bagaimana untuk berjuang lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Yang kesembilan adalah kualitas lebih penting daripada kuantitas. Ini dalam hal berinteraksi dengan orang lain ya. Mungkin waktu kita kecil atau waktu kita lebih muda dulu, kita akan sangat senang banget punya banyak teman. Tapi setelah kita itu dewasa, beranjak dewasa, semakin kita tua gitu ya, kita akan benar-benar menghargai orang yang benar-benar berkualitas di sekitar kita gitu. Kenapa banyaknya orang tuh gak penting lagi? Karena kita lebih mengutamakan
kayak kedalaman emosi atau kedalaman hubungan yang kita bina bersama orang-orang tersebut gitu. Itulah kenapa quality itu lebih penting. Yang ke-10 yang terakhir adalah kebahagiaan itu adalah pilihan. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri kita gitu. Jadi kebahagiaan itu adalah hal yang muncul dari dalam diri kita, dan yang misal nih dari luar kita itu adalah faktor pemicu aja. Ada contoh kan, orang yang dia punya duit triliunan tapi dia nggak bahagia, ada juga kan. That's why kenapa kebahagiaan itu adalah awalnya dari dalam diri kita. Seperti itu. Guys, itulah tadi 10 pelajaran yang bisa kita ambil dari buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Jadi pelajaran-pelajaran ini tuh mengajarkan kita untuk lebih sadar, lebih selektif, dan lebih bijak dalam memilih apa yang pantas untuk diri kita gitu. Dan membuat kita menyadari bahwa it's okay to say no dalam beberapa hal gitu, dan itu membuat kita tuh lebih baik dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Seperti kamu bisa deh tuliskan di bawah di kolom komentar buku apa sih yang mau kalian bahas gitu. Thank you for watching my video. See you on the next video. Dadah.